Pemirsa, saat ini Komisi 3 DPR RI tengah menggelar rapat dengan Kejaksaan Agung. Hadir Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat pada sore hari ini. Kita langsung menuju ke gedung DPR RI untuk mengikuti jalannya pertemuan. Dalam penanganan tindak pidana korupsi, saya menanyakan kepada Jaksa Agung tidak hanya berfokus pada aspek pemidanaan aja, Pak, tetapi memaksimalkan pada aset recovery atau pengembalian aset, yang mana menjadi upaya dari Jaksa Agung atau Jampitsus untuk aset recovery tersebut. Dan koordinasi apa yang dilakukan terhadap hal ini gitu loh, Pak. Ini kan pasti ada koordinasi untuk penanganan aset recovery ini. Yang ketiga, dalam upaya Kejaksaan Agung menindak tersangka, apakah jajaran Jaksa Agung ini, mohon maaf, mendapat ancaman ataupun tekanan atau intimidasi dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke sebelah kiri, dari meja pimpinan ada yang ingin sampaikan, silakan Pak Desmond. Izin yang protes. Hari ini kita bicara tentang kasus per kasus. Kalau bicara kasus per kasus, apa yang ditunjukkan oleh Kejaksaan Agung hari ini, kalau dibanding-banding ya, dengan penegak hukum lain, memang apresiasi itu sesuatu yang harus diberikan. Tapi ada juga yang harus kita ingatkan. Catatannya adalah Duta Parma, semua produk-produk yang hari ini Jiwasraya, Asabri dan macam-macam itu, pada saat putusan pengadilan memutus itu dikembalikan kepada negara dan ini adalah wilayah Kejaksaan Agung, akhirnya bisa dijual atau tidak. Ada contoh yang cukup menarik yang bagian dari catatan Komisi 3 yang sampai hari ini saya akan pertanyakan ini Pak Jaksa Agung. Apa itu? Ada aset yang harusnya dieksekusi tapi masih bisa digarap ya, oleh siapa tidak jelas, dalam kasus DLC Turus misalnya, Medan. Nah, Duta Parma, ya, Asabri, semua. Pemirsa, sore ini Komisi 3 DPR RI tengah menggelar rapat dengar pendapat dengan Jaksa Agung guna membahas penanganan kasus-kasus korupsi di tanah air. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Eka Nugraha. Eka, apa saja yang menjadi poin penting dalam pembahasan pada sore hari ini? Ya, Sira, seperti dijadwalkan sebelumnya, pihak Komisi 3 DPR RI tengah menjadwalkan rapat kerja bersama Lembaga Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tadi rapat kerja dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan agenda rapat kerja hari ini yaitu membahas kasus-kasus korupsi yang tengah ditangani oleh pihak Kejaksaan Agung. Rapat kerja Komisi 3 tadi dipimpin oleh Adis Kadir dari fraksi Golkar. Dan tadi di awal rapat kerja, pimpinan DPR juga sempat mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi. Dan penjelasan pun dilanjutkan oleh Jaksa Agung yaitu ST Burhanuddin mengenai penanganan kasus korupsi yang tengah ditangani, yaitu 2 diantaranya adalah Kejaksaan Agung telah memeriksa 9 orang saksi dan 5 tersangka yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan atau penyelewengan dalam penggunaan data PT Waskita Beton Precast Tbk atau WSBP pada periode 2016-2020. Dan yang terbaru, pihak Kejaksaan Agung resmi telah menahan tersangka kasus korupsi PT Duta Palma, Surya Darmadi.
di mana pemilik PT Duta Palma Group yaitu Surya Darmadi merupakan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang merugikan negara hingga 78 triliun rupiah. Kasus korupsi dan pencucian uang ini terkait penyerobotan lahan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Dan rencananya memang Rabu 24 Agustus 2022 besok, Surya Darmadi akan menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait penyerobotan lahan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Rapat kerja masih terus berlangsung dan kami akan terus memantau rapat kerja antara Komisi 3 dan juga Kejaksaan Agung. Kembali ke Anda, Sira, di studio.